Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masruroh akan memaparkan terkait behavior terapi atau dikenal sebagai terapi perilaku. Yang pertama tentang asumsi masalah psikologis, bahwa terapi perilaku berakar pada psikologi eksperimental dan studi tentang proses belajar. Prinsip-prinsip penting yang mendasari teori ini adalah tentang pengkondisian klasik, operan, dan belajar yang sudah kita ketahui bersama. Selanjutnya, terkait perilaku bermasalah, dalam behavior terapi ini dimaknai sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang terbentuk melalui proses interaksi dengan lingkungannya. Terapi perilaku menekankan pengalaman belajar korektif di mana klien memperoleh keterampilan coping baru, meningkatkan komunikasi, atau belajar untuk menghentikan kebiasaan maladaptif yang dialaminya. Pendekatan dalam terapi behavioral. Pertama, desensitisasi sistematik merupakan pendekatan dengan cara mengajarkan klien menggantikan perasaan cemas mereka dengan relaksasi. Yang kedua, terapi flooding imaginal. Klien dipaparkan pada hal yang menakutkan atau kecemasan, mengingat objek atau peristiwa dan terus-menerus melihat gambar sampai kecemasan secara bertahap berkurang. Paparan tidak dilakukan pada situasi sesungguhnya atau aktual, tetapi menggunakan gambaran situasi yang serupa. Ketiga, in vivo terapi. Terapi ini mengacu pada prosedur yang terjadi di lingkungan klien yang sebenarnya. Pada dasarnya, terapi in vivo menggunakan kedua jenis pendekatan, yaitu klien yang takut rangsangan secara bertahap dan klien yang bekerja langsung dengan situasi yang ditakuti atau mirip dengan flooding imaginal. Nah, dengan pendekatan tersebut, klien akan belajar dan mempraktekkan teknik relaksasi yang akan disandingkan dengan paparan situasi yang cemas. Yang keempat, terapi realitas virtual. Pada terapi ini, terapi yang digunakan gambaran lingkungan yang dihasilkan oleh komputer. Klien dapat berinteraksi dengan lingkungan ini dengan menggunakan sensor fisiologis atau perangkat serupa. Kemudian teknik modeling. Pemodelan sebagai teknik terapi dilakukan ketika klien mengamati perilaku orang lain dan melakukan apa yang sudah diamati. Yang keenam, pelatihan self-instruksional. Ini merupakan pendekatan kognitif behavior, di mana merupakan salah satu dari beberapa metode manajemen diri. Pelatihan self-instruksional adalah cara bagi individu untuk mengajarkan pada diri sendiri bagaimana secara efektif menangani situasi yang sulit. Yang ketujuh, stres inokulasi. Ini juga merupakan pendekatan kognitif behavior. Pada terapi ini, individu menghadapi perilaku stres dengan mengubah keyakinan mereka terhadap perilaku dan pernyataan yang mereka buat untuk diri mereka sendiri tentang cara mereka mengatasi stres yang dirasakannya. Kelebihan dan kelemahan behavior terapi. Kelebihan dari terapi perilaku ini, yang pertama adalah adanya hasil yang konkret, yaitu perubahan perilaku. Adanya pembuatan tujuan terapi antara terapis dan klien di awal sesi dapat dijadikan acuan keberhasilan proses terapi. Memiliki berbagai macam teknik konseling yang teruji dan selalu diperbarui. Waktu yang digunakan dalam konseling ini relatif singkat. Kemudian kolaborasi yang baik antara konselor dan konseli dalam menetapkan tujuan dan pemilihan teknik. Terapi perilaku dapat digunakan untuk mengobati berbagai gangguan psikologis dalam populasi yang berbeda, misalnya dalam pendidikan maupun sosial maupun klinis. Sedangkan kelemahan dari terapi perilaku ini adalah yang pertama, bahwa behavior terapi dapat mengubah perilaku namun tidak dapat mengubah perasaan. Terapi ini mengabaikan faktor-faktor penting dalam hubungan terapi. Terapi ini tidak menimbulkan insight atau pandangan,
Behavior terapi lebih mementingkan memperlakukan simptom-simptomnya atau gejala-gejalanya daripada penyebabnya. Behavior terapi meliputi kontrol dan manipulasi oleh sang terapis. Contoh-contoh kasus. Yang pertama, kasus Misty. Dia merupakan mahasiswa seni berusia 24 tahun, melakukan pengobatan terutama karena ia telah gagal ujian karena kecemasan yang ekstrim yang dirasakannya. Penanganannya yang pertama, mengajarkan klien atau Misty relaksasi untuk mengganti kecemasan. Yang kedua, menentukan hierarki kecemasan, kapan saja ia merasa cemas dan ditentukan level atau tingkat kecemasannya dari angka 0 sampai 100. Nah, jika levelnya di atas 25, maka akan dilakukan relaksasi lanjut. Langkah yang ketiga, desensitisasi, yakni mengajarkan klien atau Misty membayangkan situasi kecemasan di mana membangkitkan kecemasan ketika sedang dalam keadaan rileks. Diulang secara bertahap sehingga relaksasi yang dipasangkan dengan pengalaman peristiwa yang menimbulkan kecemasan. Klien secara sistematis peka terhadap situasi yang sebelumnya menciptakan kecemasan. Kasus yang kedua, yakni Jin berusia 29 tahun. Ia memiliki anak usia 7 dan 5 tahun. Jin mengeluhkan kerap menangis dan sering absen dari pekerjaannya. Dia khawatir tentang kinerja sekolah anak-anaknya dan marah tentang kegagalan mantan suaminya untuk memberikan dukungan pada anaknya. Penanganannya yang pertama, Jin diminta untuk menuliskan perasaan sedih dan cemasnya setiap hari. Yang kedua, mengisi 320 item jadwal acara yang tidak menyenangkan untuk mengidentifikasi tujuan yang wajar. Target perilaku pertama yang ditangani adalah keterlambatan. Dengan membuat rencana perubahan diri, ia lebih mampu memperkirakan waktu yang ia butuhkan untuk mempersiapkan dirinya dan anak-anaknya siap untuk berangkat ke sekolah dan bekerja. Dan dengan demikian, mereka dapat mengurangi jumlah keterlambatannya. Yang ketiga, Jin juga belajar teknik relaksasi dan menggunakan anak-anaknya untuk bersantai di berbagai situasi, seperti berurusan dengan kesulitan dengan anak-anaknya, karena masalah dengan anak-anaknya menciptakan ketegangan. Terapi berubah dari fokus pada Jin, pengelolaan diri, untuk berpartisipasi dalam program manajemen anak. Demikian penjelasan tentang terapi behavioral. Terima kasih.